dapat penumpang Goret itu ditusuk punggungnya dari belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Baik teman yang satu profesi maupun yang teman-teman YouTuber. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran selalu. Salam satu aspal, salam satu profesi, dan salam Indonesia Raya. Gimana teman-teman yang satu profesi, khususnya yang dari GoPartner ini ya, pasca ngebit Ramadan, pasca ngebit Lebaran, gimana ada perubahan untuk minggu-minggu atau bulan-bulan yang sekarang? Paling ada perubahan yang kemarin ya, Goret nambah poin, 50 poin ya. Untuk itu biasanya teman-teman ya, ada yang untuk mensiasati orderan yang semakin berkurang, nggak tahu masalahnya. Itu teman-teman ada yang mensiasati dengan cara ngebit malam ya, atau biasa kita nyebutnya ngalong. Untuk itu sebenarnya saya kurang srek sih kalau ada temen itu yang ngebit malam gitu, ngalong. Jadi daripada saya ngomong langsung dan takut tersinggung, saya bikin vlog aja gitu kan, siapa tahu bisa lihat kenapa sih alasannya kok kurang srek atau nggak cocok gitu kalau ngebit malam. Menurut saya sih ngebit malam itu resikonya daripada keuntungannya ya itu lebih besar daripada resikonya kalau menurut saya sih ya. Makanya saya buat vlog ini buat teman-teman yang khususnya yang ngalong, untuk bisa dijadiin bahan pertimbangan, khususnya untuk wilayah kota-kota tertentu ya, baik itu yang daerah-daerah masih sepi atau daerah-daerah yang rawan akan kejahatan gitu. Kalau ngebit malam itu memang keuntungannya satu, nggak panas, yang kedua mungkin nggak macet ya di jalan-jalan itu. Biasa kalau siang kan macet ya, khususnya atau mungkin seperti daerah-daerah kota biasanya kalau siang kan macet, kalau malam kan nggak macet. Terus keuntungannya lagi, kalau ngebit malam itu tarifnya ada kenaikan ya, nggak tahu kenaikannya berapa sekarang. Yang biasanya tuh 9.600 bisa 10 ribuan ya, 10 ribu sekian lah. Itu kalau biasanya kalau ngebit malam. Tetapi menurut saya sih resikonya lebih besar. Yang pertama, teman-teman terlalu membanyakan customer ya, malam-malam nganterin makanan gitu. Yang ada terima kasih gitu, seharusnya selain berterima kasih yang ngasih uang tambahan gitu 5.000 10.000 gitu kan, karena malam-malam udah nganterin, udah melayani gitu kan, lapar nggak ada makanan. Itu nggak ada ruginya sebenarnya, cuman yang setelah saya pahami, setelah saya mengerti dari cerita teman-teman ya, yang ada cuma terima kasih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rawan rawan kejahatan gitu kalau malam hari itu kan. Daerah-daerah tertentu atau jalur-jalur tertentu itu kalau teman-teman nggak biasa atau nggak tahu jalurnya, ya bisa dikatakan rawan begal ya. Rawan begal. Satu itu kan, untuk ponsel itu kan sangat berharga buat kita kan. Yang pertama itu ponsel itu berharga. Yang kedua motor kita juga sangat berharga, apalagi uang gitu kan, berapapun jumlahnya gitu kan, itu juga sangat berharga buat kita. Yang lebih berharga lagi selain
HP, selain uang, selain motor kan nyawa kita gitu kan. Biasanya sih kalau ada begal itu atau orang yang ingin berbuat jahat itu, refleks kita itu pasti membela diri gitu kan. Seperti yang sudah pernah kejadian, akhirnya ya kalau nggak apes masih bisa masuk rumah sakit lah. Tapi kalau apes kan sangat berbahaya itu makanya kalau ngebit malam itu resikonya gitu kan yang saya khawatirkan, itu rawan dengan kejahatan walaupun mungkin hanya daerah-daerah tertentu gitu, tetapi dengan kondisi negara kita yang secara ekonomi semakin membuat masyarakat susah, khususnya ya seperti kelas-kelas kita lah ya, itu yang semakin sulit, itu orang bisa nekat gitu. Karena kejahatan itu bukan hanya karena ada niat pelaku, tetapi ada kesempatan juga itu. Dan contohnya yang pernah terjadi di Cikarang Selatan ya, di wilayah biasa saya ngebit gitu, pernah kejadian juga jam 10 gitu. Ada driver yang dapat penumpang goret, itu ditusuk punggungnya dari belakang gitu. Ya alhamdulillah masih selamat lah, baik motornya, HP-nya, uangnya, nyawanya alhamdulillah masih selamat. Yang kedua, resikonya yang apa ya, resikonya itu secara nggak sadar, secara mistik, artinya wilayah-wilayah sepi yang kita tidak pernah singgahi, yang tidak pernah kita lalui, dan kita tidak tahu gitu bahwa tempat itu bisa dikatakan tempat yang apa ya, sakral, tempat yang ya kalau orang Jawa bilang wingit lah, wingit wingit itu tempat-tempat yang secara apa namanya, supranatural. Nah, tahu-tahu temen itu nganter makanan lah misalkan, sudah muter-muter ada 7 kali, ternyata masih di situ-situ juga gitu kan. Itu yang resiko yang bisa saja terjadi gitu. Atau mungkin motor temen gitu kan nganter food, tiba-tiba nggak bisa jalan, setelah melalui beberapa waktu, nggak taunya motornya apa, nabrak itu apa namanya, kalau maesan kijing atau apa ya, kalau bahasanya itu batu nisan, nggak taunya ada di tengah-tengah kuburan. Pernah terjadi nggak seperti itu? Pernah membaca nggak atau pernah ada informasi nggak seperti itu? Sepertinya ada gitu kan, pernah kejadian seperti itu, ojol nganterin makanan nggak taunya ada di tengah-tengah kuburan gitu. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Coba aja kalau misalkan ini cari referensinya di Google, kayaknya masih ada deh. Dan pernah juga kejadian seperti yang di Bandung, dia dapat orderan goret, disuruh minta ngantarkan pulang, nggak taunya dari Bandung ke Cirebon, dan itu hanya ditempuh jarak hanya 15 menit. Setelah sampai di tempat, si driver itu, sebentar ya, kata si penumpangnya itu kan, saya ambil uang dulu. Setelah masuk ke rumah, ditunggu setengah jam dan sampai 1 jam, ternyata nggak keluar-keluar. Akhirnya pintunya diketok-ketok, ternyata yang keluar ibunya. Dan apa yang terjadi? Bahwa wanita tersebut sudah 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Nah itu pernah kejadian, saya pernah itu baca, teman saya lupa, itu pernah kejadian seperti itu gitu. Nah itulah yang saya khawatirkan kalau kita tuh ngebit malam gitu kan. Ada yang secara fisik dan ada yang kejadian yang non fisik yang saya khawatirkan itu. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan yang ngebit malam, berjuang lillahi ta'ala demi keluarga, ikhlas, mudah-mudahan saya doakan tidak terjadi apa-apa, insya Allah. Dan saya minta untuk tetap berhati-hati. Tetapi secara pribadi saya sendiri kurang apa ya, kurang cocok atau kurang pas atau kurang srek
kalau ada teman yang ngebit malam gitu. Yang saya khawatirkan, satu, rawan kejahatan, yang kedua rawan secara supranatural. Mungkin hanya itu aja teman-teman ya yang bisa saya bisa saya utarakan melihat teman-teman yang ngebit di malam hari gitu. Karena secara langsung saya nggak mungkin ngobrol atau menahan atau melarang gitu kan, karena kebutuhan kita beda-beda, keperluan kita beda-beda, sehingga ya saya hanya bisa melalui media ini berbagi cerita, berbagi informasi, dan tolong itu dijadikan referensi aja gitu kan. Dikembangkan lagi lah, maksudnya dipikirkan lagi gitu kan, bener nggak bahwa kalau kita ngebit malam itu resikonya dengan hasilnya lebih besar mana gitu kan, dan lebih berbahaya mana gitu. Itu aja teman-teman ya yang bisa saya berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman. Ada kurang lebihnya kata-kata saya atau misalkan tidak cocok dengan pendapat saya, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tolong hanya ini sebagai referensi aja gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam satu frekuensi, salam satu aspal.